Shalom saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan masih setia memberkati hidup saudara dan saya hingga pada saat ini. Kita diberkati dengan segala kelimpahannya, sehingga kita layak mendapatkan anugerah nafas kehidupan itu hingga saat ini. Karena saudara tahu, tentunya tidak semua orang yang mendapatkan anugerah kehidupan tersebut. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita masuk pada topik bahasan selanjutnya, yaitu lanjutan daripada video sebelumnya, sesuai dengan judul Kembali kepada Kasih Mula-Mula. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa anak-anak kecil sangat senang sekali bermain-main lumpur? Anak kecil menganggap permainan dalam lumpur itu sesuatu yang mengasihkan. Bahkan anak kecil dengan senang hati kadang-kadang menggosok tubuhnya dengan lumpur. Bahkan ada pula yang sampai memakan lumpur tersebut. Nah, jika saudara melihat anak kecil yang demikian, pasti Anda tidak akan membiarkan dan akan melarang dan berkata bahwa lumpur itu adalah kotor. Di sisi lain, saudara pasti memaklumi, karena anak kecil tidak mengerti apa yang sedang ia mainkan. Tetapi tidak semua anak kecil percaya bahwa lumpur itu kotor. Pasti ada yang berpikir bahwa lumpur itu adalah permainan yang mengasihkan. Mereka tidak menghiraukan larangan bermain dalam lumpur tersebut karena terlalu asik dengan permainan yang disajikan oleh lumpur tersebut. Dan sekarang ada kejadian yang serupa ketika saudara melihat seorang pemuda yang beranjak dewasa dengan usia sekitar 21 tahun sedang bermain-main di dalam kubangan lumpur tersebut, menggosok tubuhnya dengan lumpur, bahkan mencoba memakan lumpur tersebut. Maka saudara sesungguhnya sedang menghadapi masalah yang serius. Saudara sedang dihadapkan dengan pilihan yang dilematis. Jika saudara membiarkan pemuda tersebut terus-menerus bermain dalam lumpur tersebut, itu artinya saudara adalah seorang yang egois. Tetapi jika saudara melarangnya untuk bermain, saudara pasti berpikir, bukankah seharusnya ia sudah mengerti bahwa lumpur itu adalah kotor tanpa diberitahu? Nah, yang membedakan antara anak-anak yang sedang bermain lumpur dengan seorang pemuda yang sedang bermain lumpur tersebut adalah masalah usia mereka. Ketika seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau beranjak dewasa, seharusnya orang tersebut sudah mengerti bahwa lumpur itu bukanlah permainan, melainkan persoalan yang harus dihindari. Tetapi jika seorang anak kecil yang sedang bermain lumpur, kita bisa memakluminya karena faktor usia. Saudara-saudara terkasih, demikian pula halnya dengan orang-orang Kristen zaman ini. Banyak orang Kristen yang sudah cukup lama diselamatkan, namun masih menikmati permainan lumpur dosa, bahkan bersukacita dengan bangga dengan lumpur dosa tersebut. Kita bisa memakluminya jika yang bermain-main lumpur dosa adalah bayi-bayi rohani yang belum cukup umur untuk masuk ke level rohani yang lebih tinggi, karena sesungguhnya mereka memang masih dalam tahap proses awal menjadi Kristen. Tetapi jika itu masih dilakukan oleh orang yang mengaku Kristen yang sudah bertobat dan diselamatkan, berarti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Sesungguhnya dia sedang mempermainkan Tuhan. Tahukah saudara apa konsekuensi daripada mempermainkan Tuhan? Tuhan akan mendidik orang-orang yang mempermainkannya lebih keras lagi, karena Tuhan tidak suka dipermainkan. Hati-hatilah jika Tuhan sudah membawa saudara pada tahap ujian-ujian yang lebih tinggi dan didikan yang lebih ketat lagi. Tidak ada lagi kompromi, semua akan Tuhan bersihkan dari kehidupan orang-orang yang sedang masuk dalam proses rancangannya. Terkadang apa yang berharga dalam hidup kita di dunia ini, Tuhan akan mengambilnya untuk menguji seberapa besar imanmu kepada Tuhan. Apa yang mengikatmu di dunia ini sehingga saudara menjadikan Tuhan bukan lagi menjadi prioritas utama. Terkadang Tuhan juga akan mengambilnya dari hidupmu untuk menguji kesetiaanmu untuk mengikuti Yesus. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan melakukan itu karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan tidak ingin hidup orang-orang yang dikasihinya binasa oleh dunia ini. Tuhan sudah tahu bahwa dunia tidak akan berhenti menyuguhkan lumpur-lumpur dosa yang mengasihkan dan menyajikan lumpur-lumpur dosa kenikmatan untuk menjerat manusia dalam ikatan dosa.
Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan bagi saudara dan saya, itulah alasan mengapa Tuhan menganugerahkan keselamatan itu melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun keadaan rohani saudara saat ini, Tuhan Yesus tetap sama, yaitu mengasihi orang-orang yang mau kembali kepada Kristus. Tidak ada kata terlambat untuk datang kembali kepada Yesus. Jika hidupmu saat ini penuh dengan lumpur dosa, bergegaslah membersihkan dan langsung datang kepada Yesus dan bertobat sebelum semuanya terlambat. Percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, firman Tuhan akan digenapi. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saudara juga mungkin tahu bahwa dalam hal mengikuti Yesus bukanlah perkara yang mudah. Mengikuti Yesus sesuatu yang sulit, butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita harus membayar harga yang mahal. Kita harus menyangkal diri, bahkan mengalahkan dunia tersebut, karena Yesus pun telah melakukan itu. Namun dari semua itu tetaplah tekun dan setia dalam Kristus, sampai Tuhan berkata, kamu adalah pemenang. Kamu telah sampai pada garis finish pertandingan dan layak masuk dalam kerajaan-Ku. Saudara-saudara terkasih, tetaplah berada di channel ini agar kita dapat selalu saling mengingatkan dan menguatkan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu dunia tidak akan semakin lemah. Dunia akan semakin kuat untuk menjatuhkan dan mengalahkan orang yang sedang berjalan dalam kebenaran. Tetaplah setia dan tekun dalam Yesus sampai kita masuk pada garis finish pertandingan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.